Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Senin 19 Agustus 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Mengandalkan Diri. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 48 ayat 7 sampai ke 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaharaanmu, maka engkau pun akan direbut. Kamu akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan kepemukanya. Pembinasa akan datang setiap kota, tidak ada kota yang terluput. Lembah akan binasa, tanah datar habis musnah, seperti yang difirmankan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar ketika setiap kami masing-masing mengandalkan diri dan melupakan Tuhan, bahkan menganggap Tuhan tidak ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanannya dikasihi Tuhan. Kita tahu dengan jelas kehidupan bangsa Israel di dalam zaman perjanjian lama mengalami jatuh bangun. Pada saat mereka mengalami kemenangan dengan pertolongan Tuhan, maka kita sangat mudah untuk bisa memahami dan juga mengaminkan bahwa Tuhan itu hadir menolong umat dan bangsanya. Tetapi pada saat Tuhan mengizinkan bahwa bangsa yang tidak taat kepada Allah, yang mengandalkan diri, itu mengalami sebuah proses yang sangat menyakitkan, yaitu sebagaimana ayat yang ke-7 dan ke-8 dalam kitab Yeremia. Sungguh oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaharaanmu, maka engkau pun akan direbut. Kamu akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. Pembinasa akan datang ke setiap kota, tidak ada kota yang terluput. Lembah akan binasa, tanah datar akan habis musnah, seperti yang difirmankan Allah. Pertanyaannya, apakah dalam kondisi seperti demikian Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak ada, atau Tuhan tidak mampu untuk menolong? Pertanyaan seperti ini adalah bentuk daripada pembelaan manusia dengan cara menyalahkan Tuhan dan kemudian tidak melakukan evaluasi dan koreksi diri. Kita tahu dengan jelas mengapa kemudian bangsa Yudea itu mengalami kehancuran, karena mereka tidak bertobat, karena mereka melawan Tuhan. Catatan ayat ke-7 dikatakan, karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaharaanmu. Satu sikap mengandalkan diri, dan pada saat yang sama berarti dia sedang menggeser Tuhan di dalam peran hidup mereka masing-masing. Pada saat mereka mengandalkan diri, mereka jatuh ke dalam dosa kesombongan. Mereka jatuh ke dalam dosa tidak mempercayai Allah. Pada saat yang sama, pada saat seseorang tidak mempercayai Allah, kita tahu dengan jelas sejarah bangsa Israel, Yudea, mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Mereka melakukan kompromi dengan bangsa-bangsa yang hidup di luar firman Tuhan. Mereka menjadi mengagungkan akan tokoh, baik raja, baik Firaun atau siapapun juga, sebagai bentuk nyata di dalam pandangan mata mereka. Kasat mereka melihat inilah kekuasaan yang sesungguhnya, di mana saya perlu bekerja sama dan saya tunduk ke dalamnya. Lalu kemudian menggeser Tuhan yang dianggap Allah itu tidak terlihat. Allah itu kemudian Allah yang penuh kasih, yang kalaupun saya berbuat dosa akan segera diampuni, akan segera diterima, akan segera dihapuskan segala dosa kita. Seringkali manusia itu lebih takut kepada sebuah tindakan, yaitu kepada manusia yang terlihat, kepada kekuasaan yang terlihat. Tuhan itu hanya didekati pada saat yang dibutuhkan. Ketika mengandalkan manusia, kita tahu dengan jelas, oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaharaanmu, bukankah kehidupan seperti demikian itu terjadi? Tatkala seseorang, tatkala semakin meningkat kekuasaan, semakin pengaruhnya semakin tinggi, uangnya semakin banyak, perbendaharaannya semakin besar, menjadi semakin sulit dan jarang orang kemudian mensyukuri Tuhan. Inilah karya engkau, bahwa aku tidak akan sanggup tanpa kekuatan Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apapun tanpa pertolongan Tuhan. Adakah sikap-sikap seperti demikian? Kita akan menjawab memang ada, tetapi seringkali persentase orang yang seperti demikian, tatkala mengalami kejayaan, tatkala mengalami katakanlah sebuah perkembangan dan kesuksesan di dalam segala aspek, namun tetap menjaga hati yang seperti demikian. Orang yang pandai punya potensi untuk merendahkan orang yang tidak pandai. Orang kaya berpotensi untuk menekan orang yang miskin atau memanfaatkan. Orang yang berkuasa akan cenderung akan memanipulasi mereka-mereka yang di bawahnya. Mereka semua berpikir tentang kepentingan mereka sendiri dan bukan kepentingan orang banyak. Apa yang difirmankan Allah bahwa kehidupan ini tidak hanya sekedar untuk berpikir tentang diri sendiri. Kita dipanggil untuk mengasihi Allah, kita dipanggil untuk bersyukur dan tetap menjadikan Tuhan sebagai sumber segala-galanya.
Ada sebuah pertanyaan, apakah dengan tidak menjadikan Tuhan sebagai sumber segala-galanya, kita bisa menggeser Tuhan? Tidak demikian. Seluruh aspek hidup kita sangat bergantung dari belas kasihan kasih dan kemurahan Allah. Tanpa Tuhan memberikan apa yang kita alami sekarang, apa yang kita dapatkan sekarang, maka habislah hidup kita. Berhentilah nafas kita, berhentilah jantung kita, selesailah. Segala apa yang kita punya kalau Tuhan mau ambil dalam waktu sekejap. Seperti embun di pagi hari akan segera lenyap tatkala matahari terbit. Demikian juga apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, kalau dalam izin Tuhan, Tuhan akan angkat segala-galanya. Demikian juga dengan bangsa Yudea. Dia merasa Tuhan akan tetap membela dia. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, engkau akan direbut, kamu akan ada dalam pembuangan bersama dengan para imam dan pemukanya. Pembinasa akan datang ke setiap kota, dan tidak ada kota yang terluput. Lembah akan binasa, tanah datar habis musnah. Seperti yang difirmankan Tuhan. Sahabat seperjalanan, pelajaran daripada kitab Yeremia tentang nubuatan Tuhan buat Yudea dan kehancuran karena kejahatan dan tidak mau bertobat dari bangsa Yudea ini. Itu bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Dengan demikian, apa respon kita, sahabat seperjalanan? Yang pertama adalah hati yang terus terpaut kepada Tuhan. Rasa syukur yang mendalam untuk semua kebaikan Tuhan. Kalau kita diberi kemajuan, kalau kita diberi kesuksesan, kalau kita diberikan sebagaimana yang firman Tuhan katakan, perbendaharaan yang besar, itu sumbernya dari Tuhan. Jangan lupa mengucap syukur. Maka yang kedua adalah tatkala kita berhasil mencapai kesuksesan, keberhasilan, kejayaan, kekayaan, maka gunakanlah dengan baik semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kalau kita paham semuanya berasal dari Allah, maka semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Dipergunakan secara bertanggung jawab, dipergunakan di dalam kekudusan dan kebenaran, bukan dipakai kemudian untuk semakin memperkaya diri, semakin menindas orang lain, semakin serakah, semakin pelit, boros pada diri sendiri, tapi sangat perhitungan kepada orang-orang lain, yang sesungguhnya itu adalah perintah Tuhan. Tatkala kita diberikan kelebihan di dalam segala aspek, tugas kita adalah menjadi pengelola untuk bisa menyalurkan, untuk membina, menolong orang lain pun juga bisa mengalami sebuah proses yang sama. Kita menjadi semakin maju, semakin baik. Bukankah orang lain juga menginginkan perkara yang sama? Semakin maju dan semakin baik. Sekalipun paham bahwa proses menjadi maju dan baik perlu ada perjuangan dari diri sendiri, kerajinan, kesungguhan, ketekunan, konsistensi, sikap bisa dipercaya. Tapi semua karakter itu kalau semata-mata hanya buat kepentingan diri, dan kita lupa mengucap syukur bahwa sumber segala sesuatu berasal dari Allah, oleh Allah, dan harus dikembalikan kepada Allah. Lalu pemahaman ini kita geser ke pinggir dan kita jadikan diri sendiri sebagai pusat. Secara tidak sadar, pada saat yang sama kita menjadi raja buat diri sendiri, kita menjadi Firaun pada zaman-zaman sekarang. Jauhkanlah sikap seperti demikian dan berhentilah untuk mengandalkan diri sendiri. Karena kekuatan yang ada pada diri kita sesungguhnya juga berasal dari Tuhan. Maka sikap syukur, mengembalikan segala kemuliaan bagi Allah, itu yang harus kita lakukan. Kita perjuangkan, kita hidupi, kita nafasi, kita jalani sepanjang kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang baik sekecil apapun yang tidak berasal dari Tuhan. Kembalikan segala sesuatu buat kemuliaan Tuhan. Hiduplah secara benar, andalkanlah Tuhan, lakukan tanggung jawabmu, dan jangan menganggap diri sebagai pribadi yang hebat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.